Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi kita kali ini dengan mapel matematika umum ya. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun kita masih dalam keadaan daring, kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kelas 11 di materi matematika umum, sekarang kemarin kita belajar mengenai program linier. Terus Ibu juga sudah ada evaluasi penilaian untuk penilaian lisan kalian ya. Waktunya nanti terakhir itu 1 bulan, silahkan kalian kerjakan. Tapi kegiatan pembelajaran harus tetap berjalan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke modul 2. Nah, ya, modul 2 ini mengenai materi matriks ya. Dalam matematika itu mungkin kalian masih asing, kalian belum belajar mengenai matriks baik itu di SMP, di SD ya. Tapi tanpa kalian sadari, materi matriks ini selalu ada dalam kehidupan sehari-hari kalian dan berkaitan dengan mata pelajaran yang sudah kalian pelajari sebelumnya, seperti persamaan linier, satu variabel ya. Jadi ini nanti akan berkaitan. Nah, seperti biasa, silahkan kalian tuliskan respon jawaban kalian di buku catatan ya. Respon satunya silahkan kalian jawab. Di sini respon kondisi perasaan ya. Di buku catatan kalian silahkan jawab apakah skalanya 4 sangat senang, apakah skalanya 3 senang, apakah skalanya 2 kurang senang, apakah skalanya 1 tidak senang. Silahkan tuliskan di buku catatan kalian. Lalu respon yang kedua, seperti biasa, silahkan kalian menuliskan rangkuman ya dari materi kegiatan belajar 1. Ini respon 2 yang harus kalian kerjakan di buku catatan, yaitu membuat ringkasan. Ingat, membuat ringkasannya tidak usah banyak-banyak, tidak usah panjang-panjang. Silahkan kalian ambil sampel saja. Misalnya di sini, nah, ada uraian materi mengenai konsep matrik. Nah, silahkan kalian apakah mau menuliskan konsep matrik dalam kehidupan sehari-hari yang ini, atau misalnya kalian mau menuliskan contoh bentuk matrik, tabel, hanya akan menuliskan tabelnya dan dirubah menjadi bentuk matrik saja, boleh. Dari sini ke sini saja boleh ya. Untuk rangkumannya sedikit aja, sampel saja. Atau misalnya mau menuliskan bentuk umum matrik ini saja misalnya ya, boleh, silahkan. Nah, lalu respon yang ketiga, nanti kalian tuliskan setelah rangkuman itu, kalian tuliskan, silahkan kalian mengerjakan latihan 1 dan latihan 2. Oke, gitu ya. Itu untuk alur penulisan respon di buku catatan kalian yang akan menjadi tugas penilaian. Oke, sekarang kita mulai ya. Untuk kegiatan pembelajaran 1 itu ada konsep dan jenis matrik. Nah, apa sih itu matrik? Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau kalian perhatikan susunan benda-benda di sekitar kalian. Sebagai contoh misalnya ya, ada susunan buku di meja atau di perpustakaan. Nah, itu juga akan membentuk matrik. Terus misalnya susunan buku di lemari ya, itu juga bisa membuat matrik. Terus posisi siswa berbaris di lapangan. Nah, itu juga bisa membentuk matrik. Susunan keramik di lantai. Nah, ini juga bisa membentuk matrik gitu ya. Untuk jelasnya ya. Untuk jelasnya, nah di sini juga kalian
dapat melihat susunan keramik ini berupa pola, baris, dan kolom. Nah, ya. Nah, untuk susunannya itu, bentuk susunannya itu berupa baris dan kolom. Nah, untuk dari baris dan kolom itu akan melahirkan konsep matrik yang akan kita pelajari, gitu ya. Misalnya selain susunan keramik ini, kita juga bisa melihat contoh yang lainnya, seperti susunan angka dalam bentuk tabel. Juga itu susunan angka dalam bentuk tabel juga kita bisa buat menjadi konsep matrik, gitu ya, karena terdapat pada tabel itu kan terdapat barisan atau kolom. Nah, jumlah banyaknya baris atau banyaknya kolom, ya, itu tergantung pada tabel tersebut. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam keramik ini adalah barisan depan, ya. Ini barisan depan. Berarti kalau ke samping, ya, ke samping ini disebut dengan barisan. Kalau misalnya ke depan dan ke atas, gitu ya, ke bawah dan ke atas, ini disebut kolom, ya, barisan kolom. Nah, gitu. Misalnya kalau di lapang ketika upacara ini disebut barisan pertama, ini disebut barisan kedua, ini disebut barisan ketiga, dan seterusnya. Lalu kolom yang mana? Kolomnya yang ini disebut kolom 1, ini kolom 2, yang ini kolom 3, dan seterusnya. Nah, gitu ya. Sekarang kita lihat di dalam contoh bentuk tabel. Nah, ini ada salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari, ada tabel harga karcis, ya. Kalian pasti tidak asing lagi. Nah, ini kita ada tabelnya. Penjualan karcis digolongkan berdasarkan dua golongan. Ada golongan anak-anak, ada golongan dewasa. Lalu ini harga per minggu, tiap minggunya, ya. Hari Minggu atau libur. Untuk anak-anak harganya 5.000. Kalau hari biasa untuk anak-anak harganya 3.000. Untuk dewasa harganya 15.000. Itu ketika hari libur, ya. Terus untuk dewasa pada hari biasa 10.000. Nah, bentuk tabel ini kita bisa rubah ke dalam bentuk matrik. Nah, kita lihat di sini. Nah, ingat barisan itu berarti yang ke samping. Kalau kolom berarti yang ke bawah atau ke atas, gitu ya. Nah, di sini kita tuliskan. Nah, tabelnya berarti kita hilangkan sehingga menjadi seperti ini kalau dalam bentuk matrik. Kalau bentuk matrik kan berarti susunan angka-angka atau bisa huruf juga, gitu ya. Jadi kita tidak sertakan ininya, hari per minggu, golongannya, gitu ya. Tidak ditulis lagi tabelnya. Berarti 5.000, 3.000, sesuai ini saja, ya. Terus di bawah 5.000 ada 15.000. Di bawah 3.000 ada 10.000, gitu ya. Sehingga bentuk matriknya jadi seperti ini. Kita tulis ulang ke sini. Kalau ini bentuk matriknya, ini disebut kolom. Lihat panah yang ke bawah, ya. Berarti ini kolom pertama. Kalau yang ini kolom kedua. Ini baris pertama, ini baris kedua. Nah, gitu.